Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai korupsi mencoreng etika politik di Indonesia. Adapun anggota dari kelompok kami, pertama ada Saudari Intan Ramadhani, kedua ada Alisa Sakia Rifaat, ketiga ada Saudari Indira Jiloi, dan keempat ada Saudari Dita Ekawuri. Pada materi pertama, yaitu Pancasila sebagai etika politik, akan dibahas oleh Saudari Intan Ramadhani. Kepada Saudari Intan, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai etika politik. Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu norma yang mengukur besar salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia, dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku, dan lain sebagainya. Etika politik dalam Pancasila berarti dalam pelaksanaan politik harus berpedoman pada butir-butir yang terdapat dalam Pancasila. Sikap dan tindakan yang diambil harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, Pancasila sebagai moral identitas, baik sebagai warga negara, warga masyarakat, dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Karena Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup. Misalnya, dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, maka dalam berpolitik kita tidak boleh melupakan dan melanggar apa yang menjadi kewajiban kita sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, maka dalam berpolitik kita harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku, serta bersikap sopan santun sesuai adat istiadat yang berlaku. Jangan sampai tindakan yang diambil melanggar hak asasi orang lain. Dalam sila persatuan Indonesia, maka kita harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka dalam berpolitik kita harus berkoordinasi atau bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan dan selalu bijaksana dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dalam berpolitik kita harus jujur, adil, dan bersikap sosial tanpa pamrih apapun, kecuali kesejahteraan bersama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pada materi selanjutnya yaitu realita etika politik di Indonesia akan dibahas oleh saya sendiri. Era reformasi yang berbasis sistem politik demokrasi, terbuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara termasuk para elit politik, yaitu individu-individu terbaik yang berhasil dan mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat, untuk mengekspresikan gagasan-gagasan, pendapat, dan tindakan secara bebas dalam segala aspek kehidupan. Kebebasan sebagai salah satu dimensi demokrasi mendapat sambutan yang sangat antusias dalam masyarakat yang sedang mengalami transisi demokrasi yang terkadang cenderung kebablasan. Euforia kebebasan yang berlebihan dalam bidang politik misalnya membuat wajah politik Indonesia terasa semakin karut-marut. Karut-marutnya perpolitikan di negeri ini karena politik dimaknai oleh para aktor politik atau pemimpin politik, aktivis politik, individu warga negara biasa hanya sekedar berburu kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, termasuk menggunakan money politik tanpa mengindahkan etika dan moral sehingga menimbulkan kekacauan politik, bentrokan horizontal dan vertikal, anarkisme, ramai dan politik transaksional, penyalahgunaan wewenang, korupsi menjalar ke berbagai cabang kekuasaan negara seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, Mahkamah Konstitusi, dan pemerintah daerah. Para elit politik atau pejabat negara dan pemerintah dalam arti luas yang seharusnya menjadi tauladan dalam mewujudkan good governance, namun di antara mereka tidak sedikit yang terbelit dengan persoalan korupsi. Di Indonesia, pelaksanaan etika politik yang didasarkan Pancasila sangatlah kurang. Ini dapat terlihat bagaimana saat ini para elit berkuasa lebih mudah menghalalkan segala cara untuk memenuhi keegoisan mereka yang tidak pernah puas.
Mereka sudah tidak lagi menerapkan nilai-nilai etik dan moralitas berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, selanjutnya pada materi kasus pelanggaran etika politik di Indonesia akan dibahas oleh Saudari Indira Jiloi. Kepada Saudari Indira, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi ketiga, yakni kasus pelanggaran etika politik di Indonesia. Salah satu kasus korupsi terbesar yang dilakukan oleh pejabat negara adalah kasus yang melibatkan mantan Ketua DPR Setia Novanto. Mantan Ketua DPR Setia Novanto terbukti mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek IKTP. Novanto pun divonis hukuman pidana selama 15 tahun dan denda 500 juta subsidi 3 bulan kurungan. Hakim menetapkan vonis kepada Setia Novanto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa 24 April 2018. Hakim meyakini Novanto melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Novanto dihukum pidana selama 15 tahun. Novanto menurut majelis hakim terbukti menyalahgunakan jabatan dan kedudukannya sebagai anggota DPR serta ketua fraksi Golkar. Novanto melakukan pembicaraan dan pembahasan terkait penganggaran IKTP. Novanto memperkenalkan pengusaha Andi Agustinus dengan pihak-pihak tertentu di DPR untuk mempermudah proses anggaran IKTP. Dari jasa mengurus pembahasan anggaran, Novanto menerima uang dengan total 7,3 US dollar. Selain itu, Novanto juga diyakini hakim menerima 1 jam tangan merek Richard Mille seharga 135.000 US dollar. Hakim menyebut uang 7,3 juta US dollar tersebut ditujukan untuk Novanto meskipun secara fisik uang itu tidak diterima Novanto. Hakim juga mempertimbangkan tentang uang pengganti serta pencabutan hak politik Novanto. Menurut Hakim, Novanto merupakan pejabat yang tidak seharusnya melakukan korupsi. Kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara menunjukkan bahwa korupsi salah satunya disebabkan oleh tergerusnya penghayatan terhadap etika politik, mulai dari pejabat politis, pengusaha, hingga masyarakat. Politik acap kali dimaknai sebagai sarana untuk mencapai kekuasaan. Masifnya kasus korupsi yang menimpa politisi dan pejabat merupakan bukti bahwasannya etika politik tidak begitu tumbuh atau hadir dalam aktivitas pemerintahan di Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pada materi selanjutnya yaitu upaya untuk memulihkan etika politik di Indonesia akan dibawakan oleh Saudari Dita Eka Wuri. Kepada Saudari Dita, saya persilahkan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai upaya untuk memulihkan etika politik di Indonesia. Melihat semakin masifnya perilaku pelanggaran terhadap etika berpolitik di Indonesia, ada beberapa upaya yang sebenarnya dapat ditempuh untuk memulihkan kembali etika berpolitik di Indonesia. Akan tetapi, upaya ini harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat agar dapat berjalan efektif. Upaya-upaya tersebut antara lain: yang pertama, memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk memahami Pancasila sebagai konsep etika politik. Sejauh ini, nilai-nilai ideal Pancasila belum diterapkan sepenuhnya dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Maka dari itu masih marak perilaku penyimpangan terhadap etika politik di Indonesia. Ketidakpahaman masyarakat akan nilai-nilai Pancasila menjadi masalah utama dalam mendasari perilaku-perilaku yang menyimpang di Indonesia. Setiap warga negara mampu menyebutkan makna dari setiap butir Pancasila, tetapi tidak mampu mewujudkannya dalam kegiatan sehari-hari. Kurangnya kesadaran akan pentingnya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta kurangnya usaha untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri masing-masing individu merupakan penyebab awal generasi bangsa melakukan penyimpangan-penyimpangan, termasuk penyimpangan etika politik. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan pemahaman individu terhadap agama yang dianut. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan asas ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti Indonesia menjunjung tinggi dan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Di bawah panduan sila pertama Pancasila yang mengandung nilai ketuhanan, diharapkan dapat membentuk karakter bangsa yang benar dan baik. Agama dijadikan panduan manusia dalam bersikap dan bertindak untuk menyelenggarakan sesuatu secara adil, bertanggung jawab dan benar termasuk dalam kegiatan berpolitik. Yang ketiga, memperketat pengawasan serta hukum yang tegas. Indonesia merupakan negara hukum.
Hukum berfungsi untuk mengatur serta menertibkan masyarakat. Pengawasan serta tindak hukum yang tegas penting untuk diterapkan agar masyarakat suatu negara dapat patuh tanpa berbuat penyimpangan. Baik, itulah tadi hasil presentasi diskusi kelompok kami. Dari materi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa para wakil rakyat atau para elit politik kita yang dari kalangan akademisi tidak mampu menciptakan habitus baru di dalam dunia politik. Etika-etika akademisi yang selama ini mereka terapkan malah hilang bahkan tergerus ketika mereka memasuki arena baru yaitu partai politik. Lembaga dan masyarakat bersama-sama harus memerangi korupsi. Masyarakat mesti bertindak aktif dan kritis. Harus ada gerakan yang masif dari masyarakat. Artinya korupsi bukan hanya masalah bagi politisi dan pejabat negeri, tetapi masyarakat yang terbuka dan kritis menjadi poin penting terbangunnya budaya perlawanan terhadap tindak pidana korupsi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.